Oke guys, welcome to our new series Intern Chat dengan gua Vanda, intern guy at Bitwire, dan gua hari ini bareng temen gua. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Timothy. Gue juga salah satu intern di Bitwire. Dan hari ini kita bakal discuss ya mengenai crypto market as holistic, baik itu di Indonesia dan secara global. Oke bro, let's do this. Let's go. Dari sudut pandang seorang intern ya? Iya. Kita beberapa hari ini kerja di Bali sambil bonding juga lah sama teman-teman di Bitwire Bali kan, karena sebelumnya gue di Jakarta kan. Kalau lu sendiri gimana bro di Bali? Wah, gimana ya? Kayak ya udah gitu aja terus, kayak kehidupan gue cuma ke kantor, kampus gitu segala macam ya. Jadi lagi ini lo ya, apa skripsian ya? Bentar lagi. Iya, masih lama sih bro, 2 semester lagi sih. Iya, masih 2 semester Semangat, lagi. Bro. Oh iya, lu barusan ini ya, graduate dari kampus lo? Ya, alhamdulillah gue baru tesis defense 2 minggu lalu. Alhamdulillah berhasil. Kongres bro, kongres. Thank you man. Kongres. Oke. Ya. Oke, mungkin kita discuss soal ini ya. Gimana? Crypto Oh iya, kripto. Oke. Menurut lu kalau misalkan kita bahas kripto tuh enaknya mungkin dari segi nasionalnya dulu ya? Oke, bro, ya? sure. Gimana dengan tanggapan lu, kayak belum lama nih kayak ada perpindahan apa ya? Campur Limpahan tangan. tanggung jawab ya? Iya, limpahan tanggung jawab dari Bapepti ke OJK ya. Iya. Gimana dari sudut pandang lu nih? Kalau dari sudut pandang gua ngelihat bagus dalam artian OJK kan yang sebelumnya ngurusin lembaga-lembaga non perbankan gitu kan. Yang artinya dengan pindahnya dari Bapepti ke OJK artinya cryptocurrency itu semakin dilirik di Indonesia gitu, sehingga OJK mau langsung nge-handle bro. Tapi ada something yang notable gitu ya, yang mana yang kita tahu pelimpahan ini mungkin orang sebagian taunya ini adalah di handle langsung sama OJK. Nah tapi sebenarnya yang terjadi OJK itu tuh sebagai ujungnya, tapi masih ada intermediary-nya, itu CFX. Oh CFX, betul. Iya. Jadi setiap masukan-masukan input dari anggota CFX ya, yang mana isi bursa CFX itu sendiri adalah para cryptocurrency exchange, itu nanti disampaikan ke CFX, kemudian CFX yang meneruskan ke OJK, dan begitu juga dari OJK ke anggota CFX, itu OJK ke CFX dulu, baru dari CFX menerusin ke anggota bursa centralized exchange. Berarti gitu. CFX ini sekarang terlibat ya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ya? Betul bro, betul. Kalau boleh tahu itu CFX itu dia apa sih? Jadi dia menaungi semua cryptocurrency exchange yang beroperasi di Indonesia. Di Indonesia, betul sekali bro. Dan Bitwire itu salah satu anggota dari belum CFX, lama kita dapat gitu. license ya dari resmi dari sana. Dan gue juga baca gitu ya, ada salah satu rules baru ya mengenai coin listing di Indonesia. Coin listing betul. Jadi nanti setelah cryptocurrency exchange itu dipegang sama Bitwire oleh OJK, coin listing itu akan dilakukan setiap 3 bulan. Coin listing dibatasin 3 bulan. 3 bulan, setiap 3 bulan baru coin listing. Kecuali ada token yang benar-benar hype gitu ya. Kemudian ada tekanan dari customer dari setiap cek ini untuk listing, maka dari anggota bursa tersebut bisa mengajukan untuk pengajuan lebih awal. Gitu bro. Tapi regulernya itu setiap 3 bulan sekali. Gitu. Sebenarnya ini bisa bagus, bisa nggak bagus ya. Bisa bagus dalam artian OJK pengen ngelihat gitu ya sustainability dari setiap koin, karena kita tahu sekarang di cycle sekarang ini cycle dari meme coin itu cepet banget bro. Gila, cepet banget. Lu bisa lihat kayak dari sini ke sini. Dan ini bakal sangat berbahaya gitu ya buat early crypto investor atau early adoption ya. Betul. Karena mereka bakal ngerasa kayak dia masuk ke shitcoin gitu ya, listing di CEX di Indonesia, kemudian beberapa hari dump dan uang mereka hilang gitu aja. Nah, jadi sebenarnya ini ada bagusnya juga gitu, bro. Tapi di satu sisi, mungkin bagi orang yang pemain degen gitu ya, yang dia trade-nya lewat centralized exchange di Indonesia, bukan di hot wallet atau bukan di exchange luar, ya ini bakal potensi ada capital flight ke exchange luar. Sebenarnya gitu sih, bro. Jadi ini plus minus, dan gue yakin pasti seiring dengan waktu gitu ya, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan market yang ada di Indonesia. Gitu sih, bro. Mungkin sekarang kita pindah ya dari nasional ke internasional ya. Ke global lah. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, per 20 Januari 2025, Trump telah dilantik menjadi presiden resmi Amerika Serikat. Nah, ini gue sangat amat bullish bro. Nah, gimana bro? Gimana?
departemen yang apa bakal di bawah pemerintahnya Trump segala macam. Dan kayak kemarin tuh ada koin Trump kan yang kayak wah gila, Trump, lu masuk nggak Trump? Gua telat bro, gua lagi futsal bro. Itu bro. Aduh, because of not lock it in ya. Nah, itu bro. Jadi kita selama bull run harusnya kita di rumah aja bro. Di rumah lock in bro. Lock in. Kemarin nonton kita punya podcast biar dapat insight weekly bro. Let's go. Kemarin habis dari Trump ke Melania. Melania bro, betul. Lu dapat juga. Gua ngedam tapi ya itu. Iya, betul, langsung ngedam. Dan lu tahu yang ketiga nggak? Yang Baron. Baron bro, Baron bro. Wah, ini gitu. Indonesia dapat spotlight nih dari crypto investor global ya, trader. Tapi dalam konotasi negatif bro. Konotasi negatif. Benar. Ternyata Baron Coin yang dirilis di Twitter, ternyata itu akun fake dari anaknya Donald Trump bro. Gitu. Dan setelah ditrace, setelah ditrace dari followersnya, itu akun-akun. Waduh, kacau banget bro. Dan itu ngindikasiin Indonesia banget. Gitu, Indonesia banget. Dan katanya dia bawa lari sekitar puluhan juta dolar gitu ya. Tapi masih belum diestimasiin berapa fixnya gitu ya. Tapi ini kayak sentimen baru lah di Indonesia. Tapi lu sendiri gimana nih? Ngelihat pasca pelantikan Donald Trump, apa yang buat lu sangat-sangat tinggi nih convictionnya? Waktu kemarin pas Donald Trump dilantik tanggal 20, emang gak ada satu kata pun yang mention bahwa kripto itu pengen di up. Bakal diadopsi pada saat pelantikan ya, pada saat pelantikan. Tetapi waktu kemarin banget tanggal 23 itu tuh ada Trump statement gitu di World Economic Forum. Di Davos ya, di Swiss. Di Davos. Dan itu ada satu yang benar-benar gue pengen highlight di sini. Kayak kenapa gue sangat-sangat bullish karena kayak Donald Trump itu nge-mention kalau misalkan Amerika Serikat itu bakal menjadikan sebagai rumah kripto dan AI. Benar-benar. The United States has the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we're going to use it. Not only will this reduce the cost of virtually all goods and services, it'll make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. Ini menarik banget bro. Kenapa menarik banget? Karena gue baru baca ya di berita gitu ya, bahwa ada 3 perusahaan yang mau investasi 500 billion US dollar, 500 billion di US. Itu ada SoftBank, ada Oracle, sama OpenAI. Dan I think this is the biggest investment in AI, bro. Gitu. Dan gue yakin banget dengan adanya investasi dari 3 perusahaan ini bakal ngebuat narasi AI di cryptocurrency sangat-sangat besar, bro. Karena kayak kemarin kita udah lihat AI XBT, pump 1000% gitu ya. AI16Z juga pump gitu ya. Dan banyak banget token-token AI agent lainnya di cryptocurrency yang sekarang lagi pump gitu ya. Semua sekarang mata tertuju ke narasinya AI banget ya, bro. AI agent. Bro. Dan menurut gua kita tinggal lihat play AI agent narasi apa, karena AI agent itu harus diimplementasikan ke berbagai ini ya. Jadi nggak bisa AI agent dia harus punya functionality, bro. Gitu. Jadi for example AI agent yang bisa nge-generate musik. Itu bakal keren banget sih, bro. Ada utility-nya seperti itu ya. Ada utility-nya, bro. Dan menurut gue arahnya bakal ke sana gitu. Jadi ini menurut gue bakal menjadi sebuah momentum yang luar biasa gitu buat crypto investor untuk mulai pelajari soal narasi AI gitu ya, dan gimana AI itu bisa di-link dengan berbagai narasi. Gitu sih bro, kurang lebihnya. Ngomong-ngomong tentang narasi nih bro, kemarin juga pas di Davos, Trump nih sempat mention kalau dia tuh pengen neken suku bunga gitu. Dan itu membawa impact yang sangat-sangat besar gitu. Khususnya ke traditional finance, ke TradFi. Dan itu ngebuat S&P ngebuat ATH baru lagi bro. Wah, ATH gila ya. Gila ya. Jadi S&P ini kembali ke ATH. Iya, kembali ke ATH, mencetak ATH baru lagi nih, bro. Yang sebelumnya ATH-nya di tahun berapa, bro? Itu dia belum lama. Dia terakhir ATH tuh di 17 Desember 2024 kemarin di 6.129 dan sekarang per hari ini di syuting itu 6.144. Dan sebenarnya ya, bro, dengan lu bilang S&P 500 cetak ATH lagi. Sebenarnya kalau lu pelajari mengenai korelasi antara S&P 500 dengan BTC, itu memiliki korelasi yang sangat tinggi, bro. Artinya adalah
ketika suku bunga diturunkan gitu ya, flow uang itu bukan hanya ke traditional finance doang bro, itu juga pasti bakalan ke cryptocurrency, bakalan ke negara emerging market gitu. Dan gua percaya di tahun 2025 ini kita masih bisa bullish gitu. Nah by the way nih bro, melihat ngobrolin soal bullish nih tahun 2025. 2025. Nah lu apa yang lu paling bullish, project, token, or anything? Kalau gue pencinta memes. Memes ya, memes apa nih? Yang lu suka banget sama ini, koin penguin. Pengu ya. Pengu. Jadi lu di cycle kali ini bullish banget sama Pengu. Bullish banget Ya, luar biasa. Gue ada reason kenapa. Sebenarnya simple tesis aja gitu, bro. Kayak gue ngelihat Pengu ini, dia kan Fuji penguin kan. Ada NFT-nya. Dan NFT-nya itu dia number one NFT buat khusus sekarang di sektor NFT. Oh, volumenya? Iya. Oke. Dan kayak gue ngeliat juga background community-nya, terus kayak orang-orang di belakang itu solid juga bro. Jadi lu bullish banget ya? Bullish banget sama Pengu. Kalau lu sendiri gimana bro? 2025 nih. Aduh, tahu nih sepertinya gue nih. Sejujurnya gue nggak segila lu ya kalau untuk ngebet ya gitu. Kalau lu kan ngebet mungkin big size di coins gitu. Gue di meme coin juga tapi sizing gue kecil gitu. Jadi gue untuk yang big size gue lebih ke percaya yang fundamentalnya bagus gitu. Fundamentalnya. Kalau gue sendiri sekarang sangat bullish itu di Hyperliquid bro. Ya, Hyperliquid dan BTW Hyperliquid gitu ya. Gua awalnya dikasih tahu sama mentor sama teman-teman gua gitu ya. Terus gua coba pelajari gitu ya. Dan Hyperliquid ini so fucking amazing, bro. Amazing banget. Kayak kalau lu tahu Solana, lu tahu Ethereum, lu tahu Binance Smart Chain ya, itu digabung semuanya, bro. Gitu. Kalau lu lihat ya, Solana itu bisa ribuan transaksi in second gitu ya. Tapi itu under 10,000 gitu ya, under 10.000. Tapi Hyperliquid itu bisa lebih dari 20.000 transaksi per detik, bro. Gitu. Berarti networknya itu cepet banget, bro? Cepet banget, sangat cepet. Dan dia mau rilis Hyper EVM. Apa itu, bro? Hyper EVM. Jadi dia akan ngebangun layers 1 sendiri untuk di jaringan Hyperliquid, bro. Ya, yang mana dia nanti bisa ngasih akses ke DF untuk mengembangkan platform di jaringan Hyperliquid, bro. Gitu. Dan dengan dia ngerilis Hyper EVM ini, bro, ya, ini akan ngebuat DF itu harus buy Hyperliquid untuk mereka nge-build project di sana, gitu. Dan kalau kita lihat juga ya, Hyperliquid ini sebenarnya revenue stream paling pertama dia adalah dari decentralized exchange. Jadi dia punya DEX untuk spot dan juga perpetual ya, futures gitu. Dan kalau lu lihat gitu ya, mereka punya volume trading itu sangat-sangat stabil, bro. Above 10 billion USD daily, bro. Gitu. Dan ini menurut gua untuk suatu decentralized exchange yang baru ini sangat luar biasa, bro. Gitu. Dan kalau gua lihat dari white papernya gitu ya, semua fee yang dihasilkan dari Hyperliquid ya, itu dipakai lagi untuk nge-buyback si Hype untuk ngejaga harga Hype. Gitu. Jadi kalau misalnya lu lihat harga Hype dari 35 ke 20 gitu ya, itu dia nggak turun lebih bawah karena ada trading fee yang dipakai untuk nge-buyback token Hype gitu. Jadi itu menjadi buying pressure dan gua sangat bullish Hype akan go at very least 50 ya, bro. Sekarang di 20. Ini di shooting ya, di harga 21 sekarang. I'm very bullish dia bakal ke 50 ya. It's matter of time lah, bro. Gitu, bro. Jadi itu sih yang gua. Berarti lu demen banget nih sama ekosistem barunya nih. Sangat bro, sangat bro. Dan by the way guys, this is not financial advice. Kayak ini cuma opini kita pribadi dari masing-masing guys. Intern Bitwire. Intern Bitwire, guys. Ini bukan ajakan untuk membeli. Bukan ajakan untuk membeli, just our view on the assets gitu ya, guys. Oke, mungkin itu aja ya, bro, obrolan kita. Next time di obrolan selanjutnya ya, bro. Thank you, bro. See you, bro.